Semua manusia punya indera, tapi tak semua mau merasa. Punya mata, tapi tak pernah mau dibuka. Bisa mengecap, tapi lebih memilih untuk mengendap. Kebutuhan manusia akan nafsunya telah putakan hati dan nuraninya. Saya, Muhammad Caesar Mukarobin, yang akan merangkum serta mengulas apa itu hak asasi manusia atau biasa kita singkat sebagai HAM. Hak asasi manusia adalah sebuah hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Kasus pelanggaran HAM juga dibagi menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM biasa. Kasus pelanggaran ini tidak mengancam keselamatan seseorang, tetapi kasus ini masuk ke dalam kategori berbahaya. Contoh kasus pelanggaran HAM ringan yaitu pencemaran lingkungan, pemakaian bahan berbahaya untuk makanan atau minuman, pemukulan, pencemaran nama baik, dan menahan kebebasan berekspresi. Contoh kasus pelanggaran HAM biasa yaitu kasus pencemaran di Laut Timor dan kasus pembakaran hutan di Jambi dan Riau. Saya melihat memang aneh sekali. Tidak pernah terjadi seperti itu. Waktu saya lihat ini ada warna di air laut itu agaknya macam ke pelangi ya, pelangi. Ternyata saya pergi dan saya lihat itu ini rumput laut dia berubah warna. Setelah itu kami dapat melihat ikan-ikan yang mati di pinggir pantai. Luas lahan yang terbakar secara nasional berdasarkan data dari satelit Sipongi milik KLHK, jumlah lahan seluruhnya itu mencapai 328.000 hektar sampai dengan tanggal 31 Agustus. Dari 328.000 hektar itu 89% lebih adalah lahan gambut. Seperti yang sekarang kita saksikan di sini. Dari luas total gambut yang terbakar, Riau adalah yang terbesar, lebih dari 40.000 hektar, diikuti oleh Kalimantan Tengah sejumlah 24.000 hektar dan Kalimantan Barat sekitar 10.000 hektar. Untuk Jambi, lahan yang terbakar total mencapai 11.000 hektar, 5.800 hektar adalah berupa lahan gambut. Oleh karenanya, Jambi salah satu wilayah yang memberikan kontribusi asap terbesar pada tahun 2019 ini. Dan HAM berat yaitu serangan terhadap hak asasi manusia secara sistematis atau meluas yang menyebabkan korban jiwa dan menimbulkan kerugian fisik, psikologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Contoh kasus pelanggaran HAM berat yaitu Kerusuhan Tanjung Priuk 1984. Kedua, peristiwa Trisakti dan Semanggi 1998 dan 1999. 13 Mei 1998, Jakarta dilanda kerusuhan massa hingga 15 Mei 1998. Kerusuhan diwarnai dengan aksi perusakan dan pembakaran bangunan serta kendaraan bermotor.
21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri. Kerusuhan bermulai dari kampus Trisakti di Jalan Daan Mogot dan Jalan Kyai Tapa dan Jalan S. Parman. 3. Kasus Dayak dan Madura tahun 2000. Kalau tidak dibakar Pak, suatu saat dia kembali lagi kan. Jadi kami selaku warga masyarakat tidak mau Kalimantan ini tidak dimasuki orang Madura Pak. Keempat, kasus bom Bali tahun 2002. Dan 5. Kasus Munir 2004. 7 September 2004, Munir Said Talib tewas diracuni di dalam pesawat Garuda Indonesia jurusan Jakarta Amsterdam. Pria kelahiran Malang 8 Desember 1965 ini dikenal sebagai aktivis HAM pembela kaum tertindas. Beberapa kasus yang pernah dibela Munir adalah kasus pembunuhan Marsina pada tahun 94, kasus tragedi Tanjung Priuk dari tahun 84 hingga 98, hingga kasus penculikan aktivis politik pada 97 hingga 98. Kematian Munir menyimpan teka-teki yang tak berujung. 3 jam setelah pesawat GA974 take off dari Singapura, Munir yang duduk di kursi 40G menderita sakit dan terlihat berkali-kali ke toilet. Penerbangan menuju Amsterdam memakan waktu 12 jam. Namun 2 jam sebelum mendarat, Munir dilaporkan telah meninggal dunia. Demikian penjelasan saya tentang apa itu HAM. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Cesar Mukarobin. Terima kasih. Pasal 28A. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.